semuanya, selamat sore buat kalian semua dimanapun kalian berada. Dan selamat datang di ibadah online New Generation Community. Wah, hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Karena kita tahu hari ini kita akan sama-sama beribadah kembali dalam ibadah online pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan kita hari ini. Karena kita tahu hanya Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah di dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang selalu memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Oleh sebab itu, biarlah hati kita meluap dengan pujian dan Roh Kudus bertahta di atas hati dan pikiran kita semua pada sore hari ini. Mari jangan tunggu lama-lama, kita akan masuk di dalam ibadah hari ini. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan terlebih dahulu, biasa kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kuasa dalam hidup kami, Engkau Allah yang memegang dan terus menopang kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, hanya karena kebaikan dan kasih-Mu kami ada hari ini. Dan biarlah Tuhan hati kami Engkau penuhi dengan pujian dan Roh Kudus-Mu bertahta di atas semuanya. Sehingga kami semua boleh datang dengan penuh kelayakan di hadapan hadirat-Mu untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami yang terpisah jauh tetap tidak mengurangi sukacita kami semua, karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Kau bertata di atas hati dan pikiran kami semua. Kami serahkan ibadah kami ini, Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Tuhan pakai anak-anak yang melayani dengan luar biasa, dan Tuhan urapi dan Tuhan sertai setiap peralatan yang dipakai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom. Ya Raja,
hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Mari sorakan haleluya. Mari kita nyatakan bersama-sama, come on, we sing. Daku bukan kuasa. Kuasa apa? Kuasa menaklukkan dunia. Yes. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, dalam kuasa tunduk dalam nama-Mu. Mari melompat semua, come on. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Mari kita tepuk tangan di atas semua, come on. Biarkanlah kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, amin. Mari sama-sama kita bersenandung untuk Allah kita, come on. Yes, sekali lagi katakan. Mari melompat, come on. Haleluya. Biarkanlah kita merasakan kuasa Tuhan di setiap kami, amin. Mari kita dengan sungguh angkat tangan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Ada kuasa, come on. Ada Kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Mari kita katakan. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Sekali lagi katakan, come on. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Yesus. Yesus kau ajaib kekal. Yesus kau ajaib kekal. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Buat setiap kami. Ya kami beroleh anugerah keselamatan Tuhan. Kami beroleh kekuatan baru. Kami beroleh keselamatan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mati. Dan kami lebih percaya bahwa Engkau telah mati Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu kami mengangkat suara buat Allah yang maha tinggi. Engkau layak ditinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Haleluya. Come on church, angkat suaramu sembah Dia, angkat hatimu sembah Dia. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Dia telah bangkit mengalahkan maut. Haleluya.
masa kebangkitan. Terima kasih. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now that where is your sting, our resurrected King is dead and you defeated.
Segala pujian hanya bagi Allah kita yang bertatah di atas puji-pujian dan penyembahan yang kita naikkan hari ini. Luar biasa, kalian semua dimanapun kalian berada, saya percaya bahwa semua pujian dan penyembahan yang kita naikkan hanya bagi nama Tuhan kita saja. Dan mari kita lebih dalam untuk masuk di dalam hadirat Tuhan dan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan sharing dari hambanya yang akan disampaikan pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, siapkan juga catatan kita. Jikalau ada yang penting yang mesti kita catat. Jangan tunggu lama-lama, saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami datang kepadamu. Hamba-Mu tahu Tuhan rindu memberkati anak-anak muda NGC. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, berbicara lewat mulut bibir hamba-Mu. Ada benih firman yang ditabur memberkati umat Tuhan. Sementara firman Tuhan ditabur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keterikatan Tuhan lepaskan. Ada terobosan yang baru pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih tentunya saya sampaikan kepada hambanya Bapak Yohanes Sendang beserta Ibu, beserta seluruh aktivis NGC dan juga jemaat NGC Kota Bandung. Bapak Ibu teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Andrian Koa. Saya sudah beristri. Nama istri saya Yulia Dewi. Kami tinggal di Kota Bandung dan kami juga keluarga yang terus mengikuti perjalanan komunitas NGC ini dan menyaksikan bagaimana Tuhan terus memperlengkapi NGC. Ya, itulah perkenalan dari saya. Sebagai orang percaya saya tahu karena tangan kemurahan Tuhan kita boleh ada saat ini dalam keadaan baik, sehat selalu dan bersukacita selalu. Hari-hari ini dengan keadaan bangsa Indonesia bahkan negara dalam keadaan seperti ini, dalam COVID-19, itu juga yang menjadikan saya terdorong dan ingin juga membagikan apa yang saya dapat tuntunan Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu teman-teman sekalian komunitas NGC, saya sampaikan hari-hari ini kita jangan cepat menyerah. Bahkan saya sampaikan jangan kalah sebelum bertarung, karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi ini anak-anak muda sebagian besar NGC. Saya mengenal NGC itu adalah komunitas anak-anak muda yang saya lihat cinta mati-matian sama Tuhan dan saya teringat. Bahkan ini saya sering sampaikan kepada gembala Anda, Bapak Yohanes Sendang. Beberapa kali saya sampaikan, Presiden Soekarno-Hatta, ya almarhum Presiden Republik Indonesia, pada waktu itu berbicara, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Saya melihat beliau pada waktu itu sudah melihat betapa besar potensi yang bisa digali dalam anak-anak muda. Dan kesempatan pada saat ini saya pun boleh membagi kesaksian, bahkan memotivasi teman-teman NGC untuk tetap luar biasa di dalam Tuhan. Saya berdoa anak-anak muda NGC adalah anak-anak muda yang cinta Tuhan dan juga boleh menjadi dampak untuk kota Bandung, bahkan kota-kota di Indonesia, bahkan di dunia. Dan ada kata-kata juga teman-teman yang berbunyi seperti ini: di tangan yang tepat
sampah pun akan berharga. Tetapi di tangan yang salah, yang berharga pun akan menjadi sampah. Siapa yang percaya kita ada di tangan yang tepat, boleh lambaikan tangan. Teman-teman yang menonton online, boleh di chat juga, saya ada di tangan Tuhan kita yang berharga. Ya, katakan amin. Ya, haleluya. Engkau adalah anak-anak muda NGC yang berharga. Tetapi saya sampaikan, hari-hari ini anak-anak muda harus terus beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan zaman, dengan keadaan, dengan situasi hari-hari ini. Sebagai hamba Tuhan dan juga yang masih aktif berbisnis saat ini, saya mau sampaikan, teman-teman, hari-hari ini dengan adanya isu yang kita dengar tentang resesi ekonomi yang mungkin bisa saja terjadi di bangsa-bangsa termasuk juga Indonesia. Tetapi saya mengajak anak-anak muda, mari kita respon nih, kita beradaptasi dengan keadaan saat ini. Kalian juga bisa jadi dampak di dunia profesional, ya, karena ini anak-anak muda. Saya berbicara seperti ini karena ini anak-anak muda. Kalian harus bisa jadi dampak, ya, dimanapun kalian ditempatkan. Saya mau berbicara tentang sedikit dunia pekerjaan, teman-teman. Beberapa tahun yang lalu ketika orang mau buka usaha, termasuk saya waktu itu, mereka mulai kesulitan untuk mencari tempat yang strategis. Ya, mau beli mahal, atau paling tidak sebagian dari pengusaha memaksakan diri untuk kontrak tempat yang strategis. Itu juga kita perlu dana yang cukup besar untuk mengeluarkan biaya kontrak. Ya, tetapi ada satu hal yang menarik saya ingin bagikan karena ini dunianya anak-anak muda. Apakah kita sudah menggunakan apa yang ada di keseharian kita saat ini? Ketahuilah, dengan handphone kita yang kita miliki hari-hari ini, kita sudah bisa menjadi pengusaha, pembisnis. Anda bisa memanfaatkan grup WA, Instagram, Facebook, YouTube, bahkan TikTok dan yang lainnya untuk kita berkreasi, berusaha. Ya, itu boleh kita mulai saat ini beradaptasi dan mulai belajar, anak-anak muda NGC. Bahkan saya harus sampaikan, kalau kita ini harus bisa, harus menguasai hal tersebut. Karena kalau tidak kita akan tertinggal. Bahkan kita akan tergeser oleh perkembangan zaman, oleh kemajuan zaman hari-hari ini. Berbicara tentang dunia usaha dan pekerjaan, saya berani menyampaikan bahwa masa ini adalah masa yang termudah dibandingkan masa-masa yang lalu. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Saat ini adalah saat yang termudah untuk anak-anak muda, bahkan pemula saya sampaikan, untuk melakukan hal-hal yang dapat dilakukan dalam dunia usaha dan pekerjaan. Ya, bahkan saya sampaikan saat ini harusnya tidak ada lagi gelar pengangguran, karena asalkan kita mau kreatif, asalkan kita mau melakukan sesuatu, kita sudah bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang sudah diciptakan dengan begitu mudah hari-hari ini. Dan saya sampaikan juga bagi Anda, saya percaya anak-anak muda NGC, anak-anak muda yang luar biasa dan saya lihat juga kreatif luar biasa. Saya menyampaikan lagi, kalau dari teman-teman NGC sudah menguasai hal tersebut, mari kita mulai bagikan apa yang Anda tahu tentang hal tersebut, tentang perkembangan zaman digital. Ya,
bagikan pada teman-teman yang belum menguasai, bahkan mungkin ada saudara-saudara yang di luar kota Bandung, bahkan di pedesaan, bagikan. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat untuk banyak orang. Amin, teman-teman NGC. Ya, itulah sepintas pengalaman yang boleh saya sampaikan dalam dunia bisnis. Ya baik, teman-teman NGC, sekarang kita masuk dalam pokok utama kita hari ini. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini saya beri judul Breakthrough, terobosan untuk Anda dan saya. Terobosan berasal dari kata terobos, yang artinya menembus atau mendobrak. Saya percaya setiap terobosan dalam hidup saya, bahkan dobrakan saya bilang dalam hidup saya, itu adalah karya Tuhan yang ada dalam hidup saya. Ya, saya percaya ketika Anda ditambah Tuhan, Anda menjadi tidak terbatas. Begitu juga saya, ketika saya ditambah Tuhan, saya menjadi tidak terbatas. Firman Tuhan pada Lukas 6 ayat 43 sampai dengan ayat 45, karena tidak ada pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, dan tidak ada juga pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ayat ke-44, sebab tiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharahan yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Siapa yang percaya Dia, Tuhan Yesus Kristus, adalah pokok anggur kita dan kita adalah ranting-rantingnya, boleh lambaikan tangan teman-teman NGC. Dia yang mampu membuat terobosan dalam hidup Anda dan saya. Tetap berharap. Orang katakan hari-hari ini sulit, masa-masa ini sulit, tetapi percayalah, ketika kita ada di dalam pokok anggur yang tepat, kita mampu melakukan terobosan. Amin. Ya, berikut saya mau sampaikan, berikut adalah cara untuk kita mengalami terobosan dalam hidup ini. Yang pertama, bergabunglah dengan komunitas yang baik. Saya sampaikan, dengan bergabungnya Anda pada komunitas NGC itu adalah keputusan yang tepat. Mari bersama-sama bertumbuh, bahkan melayani Tuhan di tempat di mana Anda bisa melayani, ya di komunitas NGC ini. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, berikan yang terbaik untuk jemaat Tuhan di NGC. NGC adalah komunitas yang baik karena kita tahu pokok anggurnya. Ya, kalau kita tahu pokok anggurnya, maka itu adalah pilihan yang tepat. Karena NGC adalah komunitas yang terus mengandalkan Tuhan Yesus. Bahkan kami cukup mengenal hambanya Bapak Gembala di NGC yang terus menggalakkan juga doa, pujian, penyembahan di dalam komunitas NGC ini. Ya, bergabunglah dengan komunitas yang baik. Karena dengan siapa Anda bergaul hari-hari ini, maka seperti itulah Anda 5 tahun yang akan datang. Ada sebuah ilustrasi. Jika anak seorang penjahat, anggaplah perampok, pembunuh. Jika dia dari lahir tinggal bersama-sama keluarga hamba Tuhan contohnya, yang kesehariannya pagi-pagi sudah diajak doa, siang mau makan diajak doa makan, mau tidur ditumpangin tangan supaya tidurnya nyenyak, tidurnya diberkati Tuhan. Terus didoakan, kesehariannya didoakan bertahun-tahun.
terus-menerus sampai besar. Kira-kira anak ini sudah besarnya jadi apa? Jadi orang baik atau jadi orang jahat? Saya percaya anak ini akan jadi orang baik, walaupun latar belakang dia dari keluarga yang tidak baik. Tetapi kalau anak seorang yang baik-baik, anggaplah anak hamba Tuhan, karena satu dan lain hal, dia harus tinggal di dalam lingkungan yang dalam tanda kutip kurang baik, lingkungan yang jahat. Dia harus kesehariannya begadang, mabuk-mabukan, bahkan pergaulan bebas, narkoba, terus-menerus setiap hari bergaul di dalam lingkungan yang seperti itu. Walaupun dia dari anak yang dilahirkan, dari anak yang baik-baik, dari hamba Tuhan sekalipun, saya percaya anak ini ketika besarnya tidak lagi mencerminkan anak hamba Tuhan, bahkan tidak lagi mencerminkan orang baik-baik. Bisa aja anak ini jadi jahat. Karena kenapa? Keseharian dia sudah terus dipenuhi pergaulan-pergaulan yang mempengaruhi kehidupannya. Jadi saya sampaikan anak-anak NGC, jaga pergaulanmu, jaga keseharianmu, dengan siapa Anda bergaul akan menjadi seperti itulah Anda nantinya. Langkah yang kedua untuk mengalami terobosan. Yang kedua saya sampaikan, hargailah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus mati untuk Anda dan saya, itulah kasih karunia yang terbesar yang boleh kita miliki. Keselamatan yang sudah kita terima itulah kasih karunia yang terbesar yang Tuhan berikan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati untuk Anda dan saya. Saya sampaikan kita harus menghargai itu. Kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika saya melakukan kesalahan, teman-teman NGC, ada di dalam hati saya yang mengingatkan, seperti yaitu yang dibilang Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan saya, oh ini salah. Ada yang mengingatkan. Saya sampaikan kepada Anda anak-anak muda NGC, ketika Roh Kudus sudah bekerja dalam hatimu, responi itu. Ya, itu karya Roh Kudus. Dan kita harus menghargai itu dengan kembali untuk mengintrospeksi saat itu. Kita harus kembali. Jangan kita tidak menghargai karya Roh Kudus. Ya, karena dengan kita menghargai karya Roh Kudus, itu juga langkah untuk hidupmu mengalami terobosan. Yang ketiga, bagaimana langkah untuk mengalami terobosan dalam hidup kita? Yang ketiga, saya sampaikan, jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Tahun ini adalah tahun integrity, the year of integrity, tahun integritas. Jadi kalau hidup kita mau mengalami terobosan, kita harus dapat dipercaya. Firman Tuhan pada 1 Korintus 4 ayat yang kedua berkata, yang akhirnya yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka dapat dipercaya. Ketahuilah, kalau Anda tidak dapat dipercaya, jangankan orang lain, keluarga sendiri pun tidak akan memberikan kepercayaan kepada Anda. Tetapi kalau Anda dapat dipercaya, jangankan keluarga sendiri, orang lain pun bisa memberikan kepercayaan yang besar untuk saudara dan saya. Jadi jagalah nama baik. Jangan sampai Anda mempunyai kesan Anda tidak dapat dipercaya. Itu adalah masa depan Anda. Nama baik Anda adalah masa depan Anda. Ya, saya melihat ada beberapa orang di dalam kehidupan saya, mereka
kurang menjaga nama baik, bahkan cenderung tidak menjaga nama baik. Hati-hati, itu bisa menjadi madesu masa depan yang suram ketika Anda tidak lagi menjaga nama baik Anda. Ya, ini saya sampaikan untuk teman-teman NGC, anak muda NGC, supaya jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Keluaran 18 ayat yang ke-21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci pada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, menjadi pemimpin 100 orang, menjadi pemimpin 10 orang. Saya percaya langkah hidup Anda, anak-anak NGC, kalau Anda sudah dapat dipercaya, Anda juga berpeluang menjadi pemimpin-pemimpin. Keluaran 18 tadi berkata, ya. Jadi saya sampaikan, jagalah nama baik, menjadilah pribadi yang dapat dipercaya. Ya. Yang keempat, bagaimana supaya hidup kita mengalami terobosan. Ya, langkah yang keempat saya sampaikan, untuk mengalami terobosan, bulatkan tekadmu. Anak-anak muda harus mempunyai tekad yang bulat. Saya tidak tahu cita-cita harapan Anda apa hari-hari ini yang akan Anda kejar untuk masa depan Anda. Saya percaya semua cita-cita dan harapan adalah hal-hal yang baik. Bulatkan tekadmu. Kalau Anda ingin mengalami terobosan dalam hidupmu, bulatkan tekadmu. Berusaha sungguh-sungguh, kejar impianmu. Doakan apa yang menjadi impianmu. Kalau perlu, saya lakukan ini zaman dulu. Saya tulis di dinding sebelah tempat tidur saya apa dream saya saat itu. Waktu itu saya tulis, saya harus lulus kuliah. Saya tulis di pinggir tembok tempat tidur saya. Bahkan waktu itu sederhana sekali. Saya waktu itu belum punya kendaraan. Karena kuliah harus naik angkot. Saya tulis, saya harus punya motor Honda Astra Prima. Waktu itu simple sekali, sederhana sekali. Saya tulis, tapi ketika saya punya tekad yang bulat waktu itu, saya bisa beli motor walaupun saya nyicil 100.000 sebulan. Saya bisa motor Honda Astra Prima. Waktu itu saya belum kuliah, Bapak Ibu. Saya belum kuliah, tetapi karena saya juga mempunyai tekad yang bulat, saya juga bisa meneruskan kuliah saya, dan puji Tuhan, walaupun harus sambil bekerja dengan motor Honda Astra Prima, saya lulus kuliah S1. Itu dream saya, walaupun sempat tertunda kuliah saya. Karena saya punya tekad yang bulat, cita-cita saya yang dalam hati saya dengan sungguh-sungguh saya kejar. Tercapai cita-cita itu. Ya, sedikit itu yang saya bagikan untuk anak-anak muda NGC. Anda harus punya tekad yang bulat untuk menggapai impian Anda. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Saya berharap anak-anak muda NGC bisa melakukan langkah-langkah yang tadi saya boleh bagikan. Yang pertama, bergabunglah dengan komunitas yang baik. Itu sudah Anda lakukan, berkomunitas pada komunitas NGC. Yang kedua, hargailah kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Yang keempat, Anda harus mempunyai tekad yang bulat untuk Anda mengalami terobosan dalam hidup Anda. Mari kita tutup dalam doa firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tuhan, biar Tuhan yang mengurapi
Tuhan yang memperlengkapi setiap benih firman, bahkan pengalaman hamba-Mu yang boleh ditabur untuk anak-anak muda NGC. Tuhan, terus berkarya dalam kehidupan setiap kami, anak-anak muda NGC, bahkan seluruh umat Tuhan NGC, dan setiap teman-teman yang boleh mendengarkan sharing firman pada saat ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa setiap apa yang sudah ditabur, boleh Tuhan yang berkarya lebih luar biasa lagi untuk mengcas, untuk memberikan terobosan untuk dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan setiap hormat syukur untuk kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya kita semua boleh diberkati, dikuatkan, diteguhkan, serta dibekali untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa kiranya ibadah hari ini, pujian penyembahan, serta firman Tuhan yang sudah disampaikan terus berkarya di dalam hidup kita dan terus menopang kita untuk terus hidup di dalam kebenaran kasih Tuhan. Dan saya juga berdoa dan berharap buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, kiranya kalian semua boleh menjadi berkat di ladang pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sekalian. Dan buat teman-teman semua yang masih dalam mencari pekerjaan, kiranya Tuhan akan segera membukakan jalan untuk kalian semua. So jangan pernah berputus asa dan tetap kreatif untuk mencari dan menemukan di mana Tuhan akan menempatkan kita. Oke, sampai di sini ibadah kita dan pertemuan kita hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk sharekan link ibadah pada hari ini supaya lebih banyak orang bisa mendengarkan dan mendapatkan berkat untuk sharing kita hari ini. Dan sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Soli Deo Gloria, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai jumpa, Shalom. Carry